Bapak di surga, kami mengucap syukur saat ini Kau sudah mengumpulkan kami ada di tempat ini. Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bersama-sama kami boleh terlebih lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dikenyangkan oleh mana surgawi-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengarkan akan isi hati-Mu dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dan kerjakan tengah-tengah dunia ini, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyukakan hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kiranya pengurapan-Mu atas kami semuanya, Roh Kudus menguasai tempat ini dan setiap hati dan pikiran kami semuanya. Dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah bersama ini, hanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dengan memulai ibadah bersama kami saat ini, hanya bagi hormat kemuliaan Bapa di surga, dan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Biarlah kita lebih lagi di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah secara online. Biarlah kuasa Tuhan boleh hadir turun atas setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita lebih lagi dan lebih lagi menyembahkan Dia. Karena hanya Tuhan Allah yang sudah terlebih baik dalam kehidupan kita. Jikalau kita ada sampai saat ini, semuanya hanya karena kasih kemurahan anugerahnya saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, kami sembahkan
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Awaskan kami bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam lainmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kehidupan kami. Boleh tenang, boleh aman di dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau yang kami tahu, Yesus. Haleluya, kerinduan kami, Yesus. Kami diam di dalam Engkau.
Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami ingin bersorak-sorai buat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Biarlah kita akan memuji memuliakan karena Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memiliki Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Yesus ajaib.
tentang perintahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagimu. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagimu. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yes, amin. Haleluya. Sungguh Kau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar kami hanya menyanyikan kemenangan dan kemenangan yang daripada Engkau Haleluya. saja Tuhan. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggi janji Tuhan. Semua musuh dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang berkuasa, berjalan bersamamu, Tuhan, seumur hidupku. Amin, haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggi janji Tuhan. Semua musuh dapat bertahan, dan kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbuka, berjalan bersamamu, Tuhan, seumur hidupku. Dan kita mau imani kita ada lebih dari kemenangan. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggi janji Tuhan. Semua musuh dapat bertahan, dan kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbuka, berjalan bersamamu, Tuhan, seumur hidupku. Kami nyanyikan Tuhan, ku nyanyikan kemenangan. Hanya Engkau Yesus yang hebat dalam hidup kami. Yesus kota benteng kami. Haleluya, kesukaan kami. Berjalan bersama dengan Engkau. Yesus hebat bagiku, Yesus kota
Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya Yesus, haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus
kasih anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Sekalipun seringkali mungkin kami tidak mengerti jalan-jalan yang ada di depan kami, tapi pada waktunya, pada saatnya, pada waktu yang tepat, kami melihat dan kami sungguh-sungguh bersyukur karena semuanya Kau buat indah, Kau buat baik, dan semuanya Kau kerjakan bagi kebaikan kami ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Bapa, waktunya kami untuk mendengarkan Kau berfirman. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus mau mengurapi kami. Bapak, kami mau membuka hati kami mau buka telinga kami dan pikiran kami mau mendengarkan kehendak-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mau dikenyangkan oleh mana surgawi-Mu ya Bapa. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami, berkati kami dengan firman-Mu, hidupkan kami dengan firman-Mu ya Bapa, agar sungguh-sungguh kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, melakukan kehendak-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini, buat kami semuanya boleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mengerti dan memahami akan isi hati-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini bagian yang kedua daripada Injil Kristus yang menyelamatkan. Minggu lalu kita telah belajar tentang kebenaran Injil Kristus yang menyelamatkan, bahwa bukan karena perbuatan baik kita seberapapun itu ya, dan kita tahu minggu lalu kita tidak boleh terjebak di dalam humanisme ataupun moralisme, sekalipun itu menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kuasa Allah di dalam Injil Kristus yang menyelamatkan kita, yaitu oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, oleh kabar sukacita kemenangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Itulah yang menjadi dasar yang kokoh untuk kita berdiri sebagai orang Kristen. Kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang beroleh anugerah, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ada yang kemudian setengah komplain dengan saya, memangnya perbuatan baik itu tidak ada harganya apa? Apakah cuma karena iman di dalam Yesus Kristus? Ya, memang ada ayat firman Tuhan yang berkata iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tetapi perbuatan baik sebaik apapun di luar daripada Kristus juga tidak pernah akan bisa menyelamatkan. Amen. Jadi bagaimanapun hanya oleh karena Injil Kristus, oleh karena berita kabar sukacita kemenangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, hanya di dalam iman percaya pada Kristus itulah kita diselamatkan. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang, sebenarnya pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang bukan Kristen? Ya, saya tidak membahas orang-orang yang tidak beroleh anugerah untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, apalagi mencoba untuk menghakimi mereka. Bagaimana nanti mereka? Yang jelas Alkitab berkata bahwa semua manusia pada akhirnya nanti akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ya, saya tidak dalam konteks untuk kemudian menghakimi atau kemudian membahas bagaimana mereka nanti orang-orang yang bukan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu dihakimi. Itu bukan
domain kita itu biarlah menjadi domain Allah. Pasti Allah akan tahu yang terbaik untuk menghakimi orang-orang yang memang tidak beroleh kasih karunia anugerah untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagi kita, yang ini yang kita mau bahas adalah bagaimana dengan kita, orang-orang yang telah beroleh kasih karunia, beroleh anugerah untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang oleh Injil Kristus itu kita diselamatkan. Bagaimana? Maka di bagian yang kedua ini saya akan melanjutkan. Khusus memang saya akan membatasi hanya untuk orang-orang yang untuk kita. Untuk kita, orang-orang percaya, orang-orang yang disebut Kristen, pengikut Kristus. Saya tidak akan membahas tentang orang-orang di luar Kristen. Ya, biarlah itu penghakimannya bagaimana itu menjadi domain Allah. Kepada mereka, kepada orang-orang yang di luar Kristen, tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai orang Kristen hanyalah kita memberitakan Injil Kristus. Kita memberitakan Injil Kristus. Karena siapa tahu di antara orang-orang yang kita beritakan Injil Kristus itu ada di antara mereka yang ternyata Allah memilih mereka untuk beroleh kasih karunia anugerah untuk mereka percaya kepada Injil Kristus, berita Injil Kristus itu. Amin. Jadi ya itulah, ya kan? Jadi hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua daripada Injil Kristus yang menyelamatkan dengan tema yaitu mempercayai Allah Bapa. Mempercayai Allah Bapa. Ya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang telah beroleh anugerah untuk percaya kepada Injil Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kita diselamatkan. Bagaimana selanjutnya kita meresponi anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus itu, kuasa Allah yang bekerja lewat Injil Kristus itu, ya. Bagaimana kita meresponinya, ya? Karena sungguh anugerah Allah buat kita itu luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 30 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi oleh Dia, maksudnya oleh Allah, kita, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, Allah maksudnya, melalui karya salib Kristus itu ya artinya kalau saya jelaskan, membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Luar biasa. Luar biasa. Lewat karya salib Kristus kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus. Kristus Yesus telah menjadi hikmat Allah bagi kita, yang membenarkan, yang menguduskan dan yang menebus kita. Maka tidak heran kalau kemudian ya Yohanes 15 itu tentang pokok anggur yang benar itu, ya kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8 itu, maka kesimpulannya satu, di luar Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apapun yang memuliakan Allah. Kita tidak dapat berbuat apapun yang memuliakan Allah. Di luar Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apapun yang memuliakan Allah. Karena kita hanyalah carang, Yesus Kristuslah pokok anggurnya. Kita nggak membahas itu, ya. Tetapi kalau kita mengerti, ya, bahwa Ia telah membenarkan kita, menguduskan kita, menebus kita di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang beroleh anugerah keselamatan. Maka kita kalau begitu sekarang harus mau mengerti dan harus mengerti apa maksud dan tujuan Allah menyelamatkan kita oleh kuasanya melalui karya salib Kristus itu. Karena pasti Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Tidak mungkin Allah itu mengerjakan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan menganugerahkannya bagi kita tanpa maksud dan tujuan. Tidak mungkin. Pasti Allah punya maksud dan punya tujuan ketika Ia mengutus putra tunggalnya yang dikasihinya mati di atas kayu salib dan bangkit, dan kemudian kuasa kematian dan kebangkitannya itu menyelamatkan kita orang-orang percaya. Tentu Allah punya maksud, Allah punya tujuan.
Nah, yang jelas kalau kita melihat Alkitab dari sejak penciptaan sampai kemudian kitab Wahyu, minggu lalu juga sudah saya singgung bahwa Allah mengutus putra tunggalnya mati dan bangkit, Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Itu bagi kita orang percaya. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang orang di luar Kristen. Bagi kita orang percaya, Allah mau supaya kita menggenapi kehendak Allah, menggenapi rencana Allah yang dari sejak semula pada waktu penciptaan. Yang minggu lalu saya singgung. Apa itu? Yaitu supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah Bapa yang menyembah dan memuliakan Allah Bapa. Kejadian 1 ayat 27, 28 di sana kita melihat bagaimana Allah memberkati manusia ciptaannya untuk supaya berkuasa menjadi mandataris Allah, berkuasa atas seluruh ciptaan ini, yang tujuannya adalah ketika menjadi mandataris Allah, berkuasa atas seluruh ciptaan ini, hidup dalam penyembahan dan memuliakan Allah Bapa. Memang rencana itu tertunda oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus mau mengembalikan lagi supaya orang-orang percaya kita menggenapi rencana Allah, kehendak Allah yang semula itu, bahwa kita akan kita hidup sebagai anak-anak Allah Bapa yang berkuasa bersama-sama dengan Kristus Yesus nantinya, yang menyembah dan memuliakan Allah Bapa. Kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa, yang istimewa, hak istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang percaya, kepada kita yang beroleh anugerah. Bagaimana ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita memanggil Allah kita itu ya Aba, ya Bapa. Tidak ada orang kepercayaan apapun, agama apapun, keyakinan apapun yang memanggil sesembahannya itu Bapa. Allah itu memang generic name. Semua memanggil sesembahan itu Allah, Elohim kalau perjanjian lama. Tetapi bagi orang Israel, Elohim, Yod-He-Wo-He, Yahweh itu adalah proper name. Tidak ada kecuali Israel, Elohim, Yahweh, Yod-He-Wo-He. Kalau bangsa-bangsa lain mereka memanggil Allahnya juga Elohim juga, karena Elohim itu generic name. Tetapi Yod-He-Wo-He, Yahweh itu proper name, Allahnya Israel. Tetapi bagi kita orang-orang perjanjian baru di dalam Yesus Kristus, bahkan kita memanggil sesembahan kita Allah di dalam Yesus Kristus itu sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ini nggak ada yang lain kecuali orang Kristen, kecuali kita orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus yang beroleh anugerah keselamatan itu, diberi hak istimewa kita. Ketika kita memanggil dia Bapa, berarti kita ini adalah anak-anak Allah Bapa, anak-anak Allah Bapa. Ya. Coba dibaca di dalam Galatia 4 ayat 5 dan 7 misalnya. Galatia 4 ayat 5 dan 7. Yesus Kristus maksudnya ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya. Jadi kita ini anak, bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba hukum Taurat, bukan lagi hamba yang lain apapun. Kita ini adalah anak-anak Allah Bapa. Ya. Yang dikatakan di dalam Yohanes 11, Yohanes 1 misalnya, ayat 12 dan 13, Yohanes 1 ayat 12 dan 13, dikatakan di sana bahwa kita ini adalah orang-orang yang
dilahirkan kembali bukan secara darah dan daging, tetapi secara roh oleh kehendak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah Bapa, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dilahirkan kembali dari Allah. Kita bisa membandingkan ini dalam Yohanes 3 ayat ketiga, Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Bagaimana kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan surga. Kamu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi memang kita ini adalah orang-orang Kristen yang beroleh anugerah di dalam Yesus. Itu adalah orang-orang yang diberi hak istimewa sebagai anak-anak Allah Bapa. Kita memanggil dia Bapa, Allah Bapa. Kita dilahirkan kembali oleh air dan roh di dalam Yohanes 3. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus. Inilah hal yang luar biasa, yang istimewa, yang setiap kita orang percaya, orang Kristen harus ngerti. Bukan cuma, oh iya aku anak Allah, tapi harus ngerti juga apa nextnya gitu. Ya. Kalau sudah disebut sebagai anak Allah, kita memanggilnya dia Bapa, terus nextnya apa? Nah ini yang seringkali kemudian banyak orang Kristen nggak mengerti, nggak mau memahami akan itu. Dan kemudian pokoknya aku anak Allah. Tidak begitu. Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18 dikatakan di sana firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita adalah orang-orang yang dilahirkan kembali atas kehendak Allah melalui firman kebenaran. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Yesus Kristus itu yang adalah sang firman itu. Jadi dia menjadikan kita oleh sang firman Yesus Kristus itu. Supaya apa? Dikatakan ya, supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara ciptaannya. Jelas. Jadi memang kita dipilih, kemudian kita dilahirkan kembali atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Melalui firman kebenaran, melalui Yesus Kristus yang adalah sang firman itu, supaya pada tingkat tertentu dikatakan kita menjadi anak sulung di antara ciptaannya. Maksudnya begini, oleh kuasa Injil Kristus yang menyelamatkan, ya, atau oleh karena kematian dan kebangkitan di dalam Yesus Kristus, Allah itu kemudian melahirkan kita kembali oleh Roh. Kemudian kita diberi hak istimewa sebagai anak-anak Allah Bapa dengan maksud dan tujuan supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara ciptaan. Maksudnya anak sulung di antara ciptaannya itu adalah Roma 8 ayat 17 berkata dengan jelas. Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita akan menerima kemuliaan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan Allah ketika Dia menyelamatkan orang-orang pilihannya, kita yang beroleh kasih karunia anugerah menjadi umat pilihan, supaya kita menjadi anak sulung di antara ciptaannya, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus menerima kemuliaan memerintah di dalam kerajaan surga. Nah, inilah tujuan, maksud, rencana Allah Bapa bagi kita, yang olehnya dengan maksud dan tujuan ini Dia menjadikan kita anak, kita memanggil Dia Bapa. Maka selanjutnya baru kemudian, kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu sekarang oleh karena Yesus Kristus diterima oleh Bapa itu, oleh Allah itu sebagai anak, dan Dia menjadi Bapa kita, maka berikutnya adalah
tentu dengan tujuan yang begitu luar biasa, dengan tujuan untuk kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga nanti, maka tentu Allah mau mempersiapkan kita sementara kita ada di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena pada waktu kita diadopsi atau kita diangkatnya menjadi anak di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita ini kan sebenarnya minggu lalu sudah kita bahas, sudah pernah menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa, menjadi tawanan dosa, sehingga di dalam diri kita tidak hanya ada perbuatan-perbuatan dosa, tetapi sudah jadi sifat dosa. Maka tentu ketika Allah menjadikan kita anak dan Dia menjadi Bapa, maka Ia, Allah Bapa itu mau mendidik kita, ya. Mendidik kita sebagai anak-anaknya, mendidik bukan sebagai Allah dengan umat, ya. Allah dengan umat dengan sesembahannya, bukan, tapi Dia mau mendidik kita sebagai Bapa dengan anaknya. Luar biasa ya. Allah itu menjadi Bapa, dan Bapa itu mau mendidik kita sebagai anak. Kalau Bapa atau ayah jasmani saja mau mendidik anak-anaknya, pasti mau mendidik yang terbaik, berusaha untuk mendidik yang terbaik. Tentu ya, dalam segala kekurangan, kelemahan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, semua ayah yang normal, semua orang tua yang normal itu pasti mau mendidik, mau memberikan, menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, Allah Bapa kita di surga, maka pasti Dia akan mendidik kita yang jauh, yang luar biasa, dan yang terpenting adalah supaya hidup kita yang dulunya compang-camping karena dosa, karena kita menjadi tawanan dosa, karena kita menjadi hamba dosa, menjalani hidup dalam kedagingan, ya. Allah Bapa mau mendidik kita. Bagaimana jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang sudah dikuasai oleh dosa itu, Bapa mendidik kita dengan kesabarannya, supaya kita mulai bisa terlepas dari sifat-sifat dosa, dari kedagingan itu. Makanya di dalam Ibrani 12, kalau kita baca ayat 5 dan 7, kita nggak baca, mungkin ditampilkan boleh. Ibrani 12 ayat 5 dan 7. Maka di sana kita bisa melihat bagaimana Allah memang menjadi kita dalam menjalani berbagai-bagai hal dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Ketika kita menikah, atau ketika kita sebelum menikah kita mau memilih pasangan hidup, Roh Kudus memimpin untuk kita memilih orang yang memang Allah siapkan untuk menjadi pasangan hidup kita kalau memang kita menikah, sehingga kita bisa membangun keluarga. Ketika kita di dalam keluarga, bagaimana antara suami dengan istri, apalagi kemudian diberikan dikaruniakan anak-anak, bagaimana kita mengasuh anak-anak, bagaimana kita membangun rumah tangga, Roh Kudus memimpin. Bagaimana kita mencari pekerjaan, Roh Kudus di sana juga memimpin. Bagaimana yang punya bisnis, kita mau menjalankan bisnis kita, mengambil keputusan-keputusan, Roh Kudus pun di sana juga memimpin. Juga dalam kehidupan sosial kita yang lain di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus memimpin supaya di dalam semua aspek itu kita ada tetap di dalam kebenaran, dan tetap kita ada dalam kehendak Allah. Persoalannya, apakah kita ini selalu menyadari keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang sudah Allah taruh itu, yang mau memimpin kita, yang Allah Bapa mau mendidik kita lewat Roh Kudusnya yang Dia telah meteraikan di dalam hati kita itu. Apakah kita memiliki kesadaran yang penuh setiap saat, setiap waktu? Nah, seringkali kemudian kita di dalam masa-masa kebodohan,
kita kemudian mengabaikan Roh Kudus. Kita kemudian mengambil jalan kita sendiri. Ya karena memang kita masih ada dalam darah dan daging. Karena kita memang masih punya sifat-sifat dosa itu masih belum benar-benar hilang. Kita masih belum berkodrat ilahi. Kita masih dalam didikan Bapa. Ya memang kemudian kita seringkali masih mengambil jalan kita sendiri. Kita mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kemudian ketika kita mengabaikan pimpinan Roh Kudus, ketika kita mengambil jalan kita sendiri, kemudian di sana kita mengalami berbagai-bagai peristiwa kehidupan yang sejatinya itu di luar kehendak Allah. Tetapi itu semuanya adalah karena sifat dan dosa yang masih ada di dalam kita. Kita masih kemudian mungkin marah-marah, sering kali marah-marah. Kita kemudian masih serakah. Ya. Padahal Roh Kudus sudah ingatkan sesuatu dalam diri kita, tapi keserakahan kita oleh karena sifat dosa kita masih kemudian akhirnya kita membuat kita mengabaikan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kemudian kita mengalami berbagai-bagai peristiwa kehidupan yang di luar kehendak Allah oleh karena kita masih memiliki sifat-sifat dosa di dalam diri kita. Tetapi selama kita mau mengerti, terus mau menyadari bahwa aku ini masih dalam didikan Bapa, aku belum sempurna, aku masih hidup terus bergumul dengan dosa-dosaku, tetapi aku mau dididik oleh Bapa, maka Bapa itu akan terus dengan tangan kasih-Nya akan mendidik kita. Oleh karena itu maka di dalam Roma 8:28-30 kita bisa membaca di sana, tidak ada yang di luar kendali Allah, tidak ada yang di luar kedaulatan Allah bagi orang-orang percaya. Tidak ada. Selama kita mau memberi diri, kita sadar bahwa aku mau dididik Bapak. Aku jatuh bangun, aku salah, aku kadang-kadang bodoh, aku kadang berbuat dosa lagi. Tapi aku mau dididik. Aku tahu Engkau sudah menaruh Roh Kudus-Mu di dalam diriku. Ya tak apa-apa. Maka Allah dengan tangan kasih-Nya itu kemudian akan terus lewat peristiwa-peristiwa buruk, lewat kebodohan kita. Karena kita mengabaikan Roh Kudus, karena kita mengambil jalan kita sendiri, sehingga kita tersandung-sandung atau kita mengalami berbagai-bagai hal yang lain. Lewat semuanya itu, bagi Allah yang berdaulat, bagi Bapa kita yang berdaulat, tidak ada masalah. Dia akan pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena lewat semuanya itu, bukan cuma lewat Roh Kudus, tetapi lewat semua peristiwa itu, tangan kasih Bapa kita itu ternyata juga di sana mendidik kita, membimbing kita, menuntun kita, supaya lewat peristiwa-peristiwa buruk itu, selama kita masih mau berserah, menyadari bahwa kita dalam didikan Bapa, disitulah tangan kasih Bapa itu akan menuntun kita supaya kita semakin hari bisa memiliki karakter seperti Kristus. Jika memang kita mempercayai Allah Bapa, jika memang kita sungguh-sungguh menjadikan mempercayai Allah Bapa itu sebagai respon kita untuk kita mau dididik oleh Allah Bapa kita lewat Roh Kudus-Nya, lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang Allah izinkan, Bapa izinkan terjadi di dalam hidup kita oleh karena kebodohan kita, oleh karena kita mengambil jalan kita sendiri, oleh karena kita mengabaikan Roh Kudus. Maka selama aku mempercayai Engkau Bapa, Engkau pasti mendidik aku untuk semakin hari semakin seperti Kristus. Karena Engkau punya tujuan untuk menjadikan aku sebagai anak sulung yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka kesadaran ini, pemahaman akan kebenaran ini akan membuat kita mestinya semakin hari itu semakin mengosongkan diri kita seperti Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 7. Kita semakin mengosongkan diri kita, semakin rela untuk kita itu sepenuhnya dididik oleh Bapa lewat Roh Kudus-Nya, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, benar-benar mau dididik oleh Allah Bapa
lewat peristiwa-peristiwa kehidupan apapun, atau dengan bahasa yang lain, dengan kalimat lain, kita benar-benar mau sold out kepada Bapa kita, terjual habis, tidak ada yang kita mau sisakan, supaya maksud dan tujuan Allah Bapa yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bisa akan tergenapi pada waktunya di dalam hidup kita. Maka kalau kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang cengeng, sama sekali tidak akan kita menjadi orang Kristen yang cengeng. Lewat apapun, kita lembah apapun, peristiwa apapun, kita nggak akan pernah cengeng. Meskipun mungkin kemanusiaan kita seringkali kita mungkin merasa ditinggalkan, merasa sendirian atau merasa kita sedih. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita, aku mempercayai Engkau Bapa. Sehingga kemudian kita bisa, ada satu lagu itu yang kemudian tulis, ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kita percaya, benar-benar kita percaya. Mau lewati apapun aku percaya, karena kita tahu kita berdiri di atas dasar yang kokoh, Injil Kristus yang menyelamatkan, yang di dalamnya kemudian kita diterima sebagai anak oleh Bapa, dan kemudian Bapa itu mau mendidik kita untuk kemudian kita dipersiapkan menerima kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menjadi anak-anak sulung. Ya, kita percaya Roh Kudus diberikan, dimeteraikan, mendidik kita, memimpin kita. Dalam kebodohan kita kemudian kita nyeleweng sana, nyeleweng sini, mengalami berbagai peristiwa, sehingga kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Tetapi lewat semua peristiwa itu Allah Bapa berdaulat. Dia Bapa kita dan kita anak. Maka kita tetap bisa berkata, aku percaya, aku percaya. Nah, itu. Maka ketika kita menyadari, mengerti kebenaran ini, membaca Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud, kita sungguh-sungguh bisa menghayati Mazmur 23 itu, dan bahkan menjadikan Mazmur 23 itu menjadi nyanyian kehidupan bagi kita, orang-orang yang mempercayai Allah Bapa. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Itu kan Mazmur 23 mungkin bisa ditampilkan menjadi ayat-ayat yang akan mengakhiri khotbah saat ini. Ini akan menjadi nyanyian kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan menghayati Mazmur 23 ini dengan
penghayatan yang benar, dan bahkan itu menjadi nyanyian kehidupan kita orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu kita punya Bapa yang berdaulat, kita anak. Tak akan ada yang menggoyahkan kita. Makanya saya mengatakan, kita nggak membutuhkan moralisme Kristen, kita nggak membutuhkan humanisme Kristen. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Yang akan kemudian dalam tuntunan Roh Kudus itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter surgawi. Kita membutuhkan tangan kasih Allah Bapa yang melalui berbagai peristiwa apapun Allah Bapa itu berdaulat atas kita anak-anaknya, dan kemudian kita akan dibentuk, dididik untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tetapi yang ujungnya tetap Pak, nanti pada ekspresinya adalah perbuatan baik pada sesama. Loh, sumbernya beda. Sumbernya Roh Kudus, sumbernya Allah. Sementara perbuatan-perbuatan yang lain kita nggak tahu sumbernya apa. Orang manusia masih bisa berbuat baik kok kepada sesamanya. Memangnya manusia nggak bisa berbuat baik dari dirinya sendiri? Bisa. Tetapi ketika kita mengekspresikan Roh Kudus itu, pimpinan Roh Kudus itu, didikan Bapa itu, kemudian dalam perbuatan baik, sumbernya beda. Dan kelihatan Pak, ya memang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa melihat motivasi? Tapi pada akhirnya nanti, di penghakiman nanti, akan kelihatan. Seperti ayat firman Tuhan mengatakan, apakah kamu membangunnya dari emas? Apakah kamu membangunnya dari besi, tembaga, perak, jerami, kayu atau tanah? Akan kelihatan. Akan kelihatan. Sekarang mungkin gak kelihatan, tetapi ini yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita melakukannya semuanya itu oleh karena Roh Kudus. Oleh karena kita berada dalam didikan Allah Bapa yang tangan kasihnya menuntun kita, melatih kita. Secara ekspresi mungkin kelihatan sama, tetapi pasti pada waktunya nanti akan dinyatakan beda. Karena kita membangunnya, kalau kita sungguh-sungguh membangunnya oleh karena Roh Kudus dan oleh karena kasih Allah Bapa, itu kita membangunnya dengan emas murni. Beda. Ya. Maka inilah yang maksud tujuan Allah Bapa kita yang akan memuliakan kita. Dia mendidik kita, dia memberikan Roh Kudusnya untuk mendidik kita. Dia dengan tangan kasihnya, sekalipun kita bodoh, sekalipun kita masih melakukan berbagai-bagai hal yang bodoh, tangan kasihnya itu tidak pernah melepaskan kita untuk mendidik kita, menuntun, membimbing kita. Maka mestinya semakin kita mengerti, menghayati kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan mempercayai Allah itu, Allah yang adalah Bapa kita itu tanpa reserve. Mestinya kita akan semakin hari tidak lagi, kita tidak ada rasa khawatir, takut atau curiga bahkan kepada Allah. Enggak. Sekalipun memang mungkin Allah Bapa itu nggak kelihatan, nggak bisa kita lihat. Bahkan mungkin seringkali seolah-olah kita, Bapa itu di mana ya? Aku kok seolah-olah berjalan sendirian gitu ya. Tetapi sebenarnya Bapa nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nggak pernah. Yesaya 46 ayat 4. Dan satu ayat lagi kita akan selesai. Yesaya 46 ayat 4. Biar ini menjadi meneguhkan kita. Nggak pernah. Kalau memang dia adalah Bapa dan kita sungguh-sungguh adalah anak, orang-orang yang memang meresponi untuk di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, nggak pernah. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Jelas.
sampai memutih rambutmu. Bahkan kalau kita baca di ayat sebelumnya, dari sejak kandungan aku sudah menopang kamu, aku sudah menggendong kamu. Sampai tua, sampai rambutmu memutih, aku akan tetap menggendong kamu dan bahkan aku menyelamatkan kamu. Kata firman Tuhan. Luar biasa. Maka seharusnya memang kita adalah menjadi orang-orang yang dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, sekalipun kita gak bisa melihat Allah, sekalipun seolah-olah kita kadang-kadang merasa sendirian, sekalipun kita seolah-olah Allah di mana ya, aku kok sepertinya ditinggalkan. Enggak pernah dia meninggalkan. Dan ayat yang terakhir ini semakin menunjukkan kita. Roma 8 ayat 32. Ini menjadi ayat penutup dalam khotbah ini. Ia, maksudnya Allah Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Allah Bapa itu tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini mestinya semakin meneguhkan. Kalau pada waktu kita masih berdosa, masih compang-camping saja, Allah itu tidak menyayangkan Tuhan Yesus Kristus putra tunggalnya untuk kita, apalagi yang mau Dia sisakan bagi kita. Dan asal kita memang sungguh-sungguh mempercayai Dia, memang sungguh-sungguh kita adalah anak Engkau Bapa, aku ada dalam didikanmu. Engkau sudah mendidik aku lewat Roh Kudus-Mu. Engkau sudah mendidik aku lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Tidak ada apapun. Makanya kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 37, saya nggak bahas itu, kita dikatakan sebagai lebih dari pemenang. Kenapa? Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apalagi nggak ada kematian, penderitaan, ketelajangan, apa nggak ada. Orang-orang Kristen yang demikian inilah yang kemudian dikatakan sebagai lebih dari pemenang. Ini kita bahas itu. Jadi kalau kita baca itu dalam Roma 8 ayat 37, 32-nya berkata demikian. Dia tak menyayangkan, apalagi yang mau Dia sisakan buat kita. Gak ada. Jadi semuanya akan Dia berikan. Segala sesuatu yang berguna yang untuk supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka sejak hari kita mendengar kebenaran ini, apapun yang kita alami dalam hidup ini, suka, duka, penderitaan, apapun, mungkin karena kebodohan kita, karena orang jahat kepada kita, karena kita tinggal di dunia yang berdosa dengan manusia-manusia yang berdosa, sangat-sangat mungkin manusia itu berbuat dosa, berbuat jahat kepada kita, atau iblis mempergunakan orang-orang kuasanya untuk menjahati kita. Sangat mungkin. Apapun, tapi ketika kita mendengar kebenaran ini, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah takut, karena kita punya Allah Bapa. Kalau memang kita adalah anak, kita adalah Bapa yang berdaulat. Sebagai orang-orang yang telah beroleh anugerah diselamatkan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, respon kita cuma satu. Kita sungguh-sungguh mempercayai Allah Bapa kita. Semakin mempercayai Allah Bapa kita, bahwa Ia sedang mendidik kita untuk kebaikan kita. Ia sedang mendidik kita untuk supaya karakter Kristus itu ada di dalam kita. Ia sedang mendidik kita supaya kita natur dosa, sifat dosa itu hilang dan digantikan dengan natur ilahi, kodrat ilahi. Ia mendidik kita, Allah Bapa kita mendidik kita anak-anaknya untuk memberikan kita pada waktunya nanti kemuliaan kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan mengakhiri pada kita bersama kita pada saat ini. Saya mengajak main musik. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Ya Tuhan Ku Percaya. Lagu yang sangat umum sekali,
sebagai ungkapan iman kita mengakhiri ibadah bersama kita, bahwa sungguh-sungguh kita mau mempercayai Allah Bapa kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lewat lembah kekelaman apapun, kita percaya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini mengakhiri ibadah. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, di lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan sungguh hati. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Haleluya, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin, sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bagi berdiri. Kita mengangkat tangan kita. Oh Allah, kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Engkau yang sudah mengutus putra tunggal-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, Kau menerima kami sebagai anak dan kami memanggil Engkau Bapa. Apabila kami mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu, Engkau yang sudah mengangkat kami, menerima kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau kami memanggil Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh mau semakin mempercayai Engkau. Engkau yang sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendidik kami. Engkau yang dengan tangan kasih-Mu lewat berbagai peristiwa apapun Kau berdaulat penuh untuk mendidik kami semakin hari semakin memiliki karakter-karakter surgawi. Jadi semakin seperti Kristus, karena Engkau mau mempersiapkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menerima kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya kami boleh semakin hari semakin mempercayai Engkau. Kami boleh semakin hari boleh semakin memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang mendidik kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya, firman-Mu itulah yang memberi kami kehidupan. Firman-Mu itulah yang menguatkan dan meneguhkan kami
Firman-Mu itulah ya Bapa, yang membuat kami terus berjalan semakin hari semakin kuat untuk kami masuk di dalam kekekalan, naik ke Gunung Sion, masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami percaya dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang memberkati kami dengan perkara-perkara yang terbaik, dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari surga turun dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan segala hal yang kami kerjakan dan lakukan dengan tangan kami. Engkau memberkati, oleh karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kami menerima itu dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membimbing dan menuntun dan memimpin kami berjalan dari hari ke hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Bapa. Dengan iman percaya, kami semua yang di tempat ini maupun mengikuti secara online, kami menerima berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang sudah diberkati Bapa, kita katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.